Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para bapak ibu yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah sedikit pembahasan tentang pendidikan pendidikan anak yang banyak sekali dari kaum muslimin yang mereka sebagai kedua orang tua melupakan pendidikan ini. Ketahuilah para bapak ibu yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mendidik anak adalah sebuah perintah dan tanggung jawab yang sangat besar yang dibebankan kepada kedua orang tua. Jadi mendidik anak adalah sebuah perintah dan tanggung jawab orang tua yang sangat besar. Dalam pandangan Islam, istri dan anak tak sebatas anugerah yang patut disyukuri. Akan tetapi lebih dari itu, mereka adalah amanat yang berada di pundak kedua orang tua. Terlebih lagi di pundak kepala keluarga. Dan ini termasuk tugas terberat bagi seorang bapak. Tugas terberat bagi seorang kepala keluarga. Bukanlah tugas terberat seorang bapak itu mencari nafkah. Akan tetapi tugas terberat mereka adalah ini: menjaga, mendidik istri dan anaknya dari api neraka. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ini yang diperintah untuk melihara adalah terutama kepala keluarga. Itu seorang bapak. Seorang bapak hendaklah mereka melihara diri-diri mereka, keluarga mereka, dan anak-anak mereka dari api neraka. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat di atas, "Allimuhum wa adibuhum." Ajari dan didiklah mereka. Ajari dan didiklah mereka. Anak dan istri. Para bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya pendidikan anak juga, sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, adalah tanggung jawab besar yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama di atas tadi adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendidik anak dan istri agar mereka tidak terjerumus dalam api neraka. Kemudian mendidik anak termasuk tanggung jawab yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "War-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum." Seseorang lelaki adalah pemimpin
Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Dan dia akan ditanya. Dan dia akan ditanya perihal keluarga yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang istri juga seorang pemimpin atas rumah tangga. Mengatur rumah tangga, mengatur rumahnya, kemudian mendidik anak-anaknya, dan dia akan ditanya perihal kepemimpinannya tersebut. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan al-ummu al-madrasatul ula. Al-ummu hiyal madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Seorang ibu adalah ustazah, guru yang pertama bagi seorang anak. Para bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah pentingnya seorang ibu, seorang bapak untuk berilmu. Pentingnya bagaimana dia mau mengajarkan anak-anaknya sebuah kebaikan yang dengannya nanti dia akan terjaga dari api neraka. Tentu dengan ilmu agama. Jadi seorang bapak, seorang ibu, dia harus menuntut ilmu agama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang perkara yang dia pimpin. Kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang bapak, seorang ayah, bagaimana kita mengatur, mendidik anak-anak kita. Apakah kita menjaga kepemimpinan tersebut atau kita melalaikannya? Sampai-sampai seorang suami akan ditanya kelak an ahli baitihi, tentang keluarganya. Tadi kita katakan bahwasanya tugas terberat kita adalah ini, menjaga anak istri dari api neraka. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, qala ba'du ahli ilmi, inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul walida an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Sebagian ahli ilmu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan bertanya duluan kepada sang ayah, bagaimana dia mengatur, mendidik anak-anaknya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menanyakan sang anak bagaimana dia memenuhi hak kedua orang tuanya. Jadi kita dulu yang akan ditanya kelak sebagai kedua orang tua tentang anak-anak kita. Baru kemudian anak-anak kita akan ditanya tentang bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Para bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah bahwasanya perkara yang namanya mendidik anak ini bukanlah perkara yang remeh. Bukanlah perkara yang ringan. Namun termasuk perkara yang sangat besar, perkara yang sangat serius. Kenapa? Ancamannya yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengancam orang tua yang melalaikan pendidikan anak. Terlebih lagi yang dilalaikan itu adalah pendidikan agamanya. Pendidikan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah falam yahutha bi nasihatin illa lam yajid raihatal jannah." Masya Allah. Sangat berbahaya sekali. Tidaklah seseorang yang telah diberi amanah, yang telah diberi kepemimpinan, tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kepemimpinan. Dan kita, kedua orang tua pemimpin, lantas dia melalaikannya. Tidak pernah dia mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Maka illa lam yajid raihatal jannah. Maka dia tidak akan mencium bau surga.
Para bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bau surga tidak akan bisa tercium kalau kedua orang tua lalai dari mendidik anak-anak mereka. Kemudian, dan tidak diragukan lagi bahwasanya kerugian yang sangat besar adalah kerugian orang yang merugikan dirinya dan merugikan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar al-15, "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi pada hari kiamat adalah mereka yang merugikan diri-diri mereka. Kenapa mereka merugikan diri-diri mereka? Karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari anaknya. Yang selama ini mereka berdoa kepada Allah untuk meminta anak. Yang selama ini mereka mendambakan anak. Tapi ketika sudah lahir mereka melalaikan pendidikannya. Mereka rugi, tidak mendapatkan manfaat dari anaknya. Wa ahlihim, mereka merugikan keluarga mereka dengan tidak mendidik mereka pendidikan agama. Para bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah mendidik anak adalah ibadah. Mendidik anak adalah ibadah yang besar, yang pahalanya sangat besar, yang buahnya bisa kita raih di dunia maupun di akhirat kelak. Karena dilihat dari ayat dan hadis di atas, terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita. Yang namanya perintah dalam agama itu pasti dikatakan ibadah. Jadi mendidik anak adalah sebuah ibadah. Oleh karena itu, kedua orang tua ketika mendidik anak-anak mereka, maka hadirkan dalam hati kita ini sedang ibadah. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan mentalkinkan Al-Fatihah, mengajarkan anak kita A, B, C, D, mengajarkan anak kita Alif, Ba, Ta, hadirkan dalam hati kita, kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan meringankan beban ini. Inilah yang akan meringankan beban mengajar anak-anak kita. Ya. Jadi hadirkan dalam hati, ya. Kita ini sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan meraih pahala yang sangat besar di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, urgensi pendidikan anak dalam Islam. Seberapa pentingkah mendidik anak dalam Islam? Para bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat penting. Mendidik anak adalah sebuah perkara yang sangat-sangat penting sekali. Sebagaimana hal ini dilihat dari semangat para nabi. Lihat, para nabi, mereka sangat bersemangat untuk mendidik anak-anak mereka. Berikut contohnya. Kita ambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Nabi Nuh bersama anaknya. Ketika datang banjir bandang yang menimpa kaum Nabi Nuh dan anaknya durhaka. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam durhaka. Ya. Sekalipun demikian, anaknya durhaka, Nabi Nuh alaihissalam tetap untuk mengharapkan kebaikan kepada anaknya, untuk menerima dakwah ayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama anaknya, "Ya bunayya, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku tercinta, naiklah bersama kami di kapal. Janganlah lihat bagaimana semangat Nabi Nuh alaihissalam untuk menjaga anaknya dari api neraka. Jangan engkau menjadi orang kafir yang kekal dalam neraka, waliyazubillah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersemangat. Lihat, apakah kalau dia sudah menjadi seorang nabi, menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia akan meremehkan pendidikan anaknya? Tidak. Semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia faham bagaimana pentingnya pendidikan anak tersebut. Betapa banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak-anak cucunya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya, wa janubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, dari melakukan kesyirikan, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, seorang kasih Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya yakin bahwasanya banyak sekali orang tua yang tidak pernah berdoa seperti ini. Banyak sekali. Kedua orang tua tidak pernah berdoa mengatakan, ya Allah, jauhkanlah anak-anakku dari kesyirikan. Jauh dari seperti itu. Seorang Nabi, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, doa demikian. Kemudian juga doa beliau dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku muqimas salah, selalu mendirikan salat. Pernahkah kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, mendoakan anak-anak kita untuk terus semangat mendirikan salat? Tentu jawabannya sangat jauh. Bahkan kita melupakannya. Atau hanya kita mendoakan mereka untuk mendapatkan dunia saja. Para bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana semangatnya ketika mendidik anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih maradiyya." Nabi Ismail semangat untuk memerintahkan keluarga, tentu anaknya, istrinya, untuk sholat, zakat, lihat, untuk akhirat semua, ya, untuk akhirat. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita juga Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk mendidik keluarganya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu, anak istrimu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Ujiannya sangat besar. Memerintahkan, mendidik anak itu sangat berat sekali. Ya, maka wastabir 'alaiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah ketika mendidik anak istri kita. Wastabir 'alaiha. Ya, inilah sedikit contoh bagaimana semangat para nabi mendidik anak-anak mereka. Kemudian poin yang keempat adalah, apa sih sebab kenakalan anak-anak kita? Mungkin ya, tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya. Tidak sedikit orang tua yang mengherankan anaknya, dia terheran-heran dengan anak-anaknya. Kenapa anak ini kok seperti ini, durhaka kepada kedua orang tuanya? Kenapa anak ini kok tidak sholat, tidak rajin sholat? Kenapa anak-anak ini kok ugal-ugalan dan seterusnya? Maka lihat, kita akan jelaskan apa sih sebab anak-anak itu, kalau kita bisa ketika kita katakan ya, sebab mereka nakal. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah, suci. Ya. Tauhidnya mantap, lurus. Ya, akhlaknya lurus, fitrah, suci. Agamanya lurus. Ya.
Akan tapi fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi au yunassiranihi au yusyarrikani, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang yang melakukan kesyirikan. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya anak-anak yang ketika tumbuh besar mereka lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebabnya adalah kelalaian kedua orang tuanya dalam mendidik anak-anak mereka. Kelalaian kedua orang tuanya dalam mendidik anak-anak mereka. Nanti kita akan jelaskan kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh positif kepada anak. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna, lalu dia membiarkan begitu saja, dia tidak mendidik anaknya, berarti dia telah berbuat kesalahan yang sangat besar. Karena mayoritas penyebab kerusakan anak, kata beliau, adalah akibat orang tua yang mengabaikan mereka. Ya. Mayoritas kerusakan akhlak agama anak-anak itu adalah orang tua yang melupakan, mengabaikan pendidikan anak-anak mereka. Padahal diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, bagaimana mendidik anak kalau anak itu kecil seperti ini, bagaimana mendidiknya. Diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, ya, ketika baru lahir itu apa yang perlu diajarkan, ketika sudah melihat apa yang perlu diajarkan. Dalam Al-Quran disebutkan, ya. Jadi penyebab terbesar, ya, rusaknya agama kemudian akhlak seorang anak itu adalah kedua orang tuanya. Ya. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Qayyim, seorang ayah, ya, pendidikan anak yang dilahirkan bahkan dilupakan oleh kedua orang tua. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, ya, zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Maka pendidikan inilah, ya, pendidikan akan kita sebutkan inilah yang akan menjadi solusi, ya, bagi kedua orang tua yang selama ini mengeluhkan keadaan anak-anak mereka yang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang kelima ini kita akan bahas pendidikan anak yang dilupakan. Yang pertama adalah pendidikan tauhid. Ini yang paling utama. Yang pertama adalah pendidikan tauhid. Jadi pendidikan tauhid ini pendidikan yang harus diprioritaskan, harus yang diutamakan oleh kedua orang tua. Jadi bisikan suara yang pertama kali kita bisikan kepada anak kita adalah tauhid, la ilaha illallah. Ya, tauhid. Ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada anak-anak kita kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ajarkan artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tentu ini ketika sudah bisa diajak berbicara. Ajarkan mereka kalimat la ilaha illallah dan maknanya. Ya. Kemudian ajarkan juga kepada mereka untuk menjauhi kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala berupa meminta, berdoa kepada selain Allah. Ya, ajarkan kepada anak kita ketika anak kita minta sesuatu kepada orang tua, katakan dahulu, nah, minta dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta mainan ini, mainan itu, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan mereka untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendidikan tauhid ini, ya, untuk anak
adalah pendidikan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan nasihat seorang hamba yang saleh yaitu Luqman rahimahullah. Dia berkata kepada anaknya, "Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim." Dan ketika Luqman menasihati anaknya, "Wahai anakku tercinta, janganlah engkau melakukan kesyirikan." Jauhilah kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jauhi kesyirikan. Meminta kepada jin, ya, meminta kepada penghuni kuburan. Jauhi kesyirikan. Ya. Karena kesyirikan termasuk kezaliman yang sangat besar. Lihat. Tentu ajaran pendidikan, ya, pendidikan seperti ini, pendidikan tauhid untuk anak pada zaman sekarang ini sangat jauh dari orang tua. Ya. Mereka lebih memprioritaskan dunia anaknya, lebih mengkhawatirkan bagaimana apa yang dimakan nanti anak-anak saya. Ya. Mereka jauh dari mengkhawatirkan bagaimana keadaan anak-anak saya nanti kelak di akhirat. Ya. Tidakkah kita mengetahui bahwasanya manusia itu sudah dicatat rezeki-rezeki mereka. Allah pasti akan memberikan mereka rezeki, makan, minum. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan wasiat Nabi Ibrahim dan Yaqub. Ya. Kepada anak-anak mereka, ya bunayya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal dunia ya kecuali dalam keadaan muslim. Islam. Apa itu Islam? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tauhid kepada Ibnu Abbas ketika masih ghulam. Ya, ketika masih ghulam. Ghulam itu maksudnya dari umur, ya, umur disebut seorang ghulam itu dari umur setelah disapih sampai umur 9 tahun. Nah, pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sedang berumur 9 tahun. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhid. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Tauhid, ini tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam meminta. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam minta tolong. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana mendidik anak kita ketika mereka sudah besar 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ya. Prioritaskan ajaran tauhid ini. Ya. Wahai kedua orang tua, ya. Ajarkan kepada anak-anak kita keutamaan seorang yang bertauhid. Keutamaan seorang bertauhid dan bahaya melakukan kesyirikan. Dan keutamaannya sangat besar sekali keutamaan tauhid. Ya. Karena orang yang melalaikan tauhid, tentu ibadah-ibadah di bawahnya akan dilalaikan. Makanya kita prioritaskan tauhid ini. Ya. Makanya kita yang mengeluhkan kenapa anak ini durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada kita, sering membantah-bantah kita. Ya. Karena kita lalai dari pelajaran tauhid ini. Sama Allah saja lalai, ya, mentauhidkan Allah saja lalai. Bagaimana dengan taat kepada kedua orang tuanya? Ya. Para Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, pendidikan salat. Nah, ini setelah tauhid, salat. Karena rukun Islam, ya, karena rukun Islam yang terbesar setelah tauhid adalah salat. Ya, adalah salat. Pendidikan salat ini juga telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Ya, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Lihat, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan pendidikan salat. Ya. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan salat, ya, saat mereka berusia 7 tahun. Lihat, ketika anak sudah berusia 7 tahun, setelah kita mengajarkan tauhid, ya, sambil kita mengajarkan tauhid, ajarkan salat. Ajarkan salat. Ya. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat, lalai meninggalkan salat, pukullah mereka saat mereka berumur 10 tahun. Ya. Jadi memukul anak itu ketika umur 10 tahun. Sekarang betapa banyak anak yang dipukul 5 tahun, bahkan masih 3 tahun, 2 tahun dipukul. Tidak. Agama mengajarkan pendidikan, ya, berupa pukulan, ya, itu ketika anak sudah berumur 10 tahun. Ketika lalai apa? Lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, ada syaratnya. Pukulan yang tidak melukai hatinya, pukulan yang tidak melukai badannya. Lihat, ajaran Islam paripurna, mengajarkan semua aspek pendidikan, terutama pendidikan agama ini. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidur mereka, ya, ketika umur 10 tahun. Ya, pisahkan tempat tidur mereka. Pisahkan di sini bukan berarti kita buatkan kamar baru, tidak. Pisahkan tempat tidurnya, ranjang-ranjangnya. Sekarang kan banyak ranjang tingkat, seperti itu. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kedua orang tua, ini wajib hukumnya orang tua untuk mengajarkan anak mereka sholat. Makanya tadi kita sebutkan orang tua harus berilmu agama. Orang tua harus berilmu agama. Ya. Makanya sungguh aneh orang tua yang lalai dari menuntut ilmu agama. Padahal dia akan mempunyai anak dan seterusnya. Ya. Nah, ketika kita diperintahkan untuk mengajari anak pendidikan sholat, diperintahkan juga untuk mengajari anak syarat-syarat sholat, yaitu wudu. Ya, bagaimana cara wudu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan takwa. Nah, ini takwa, tauhid, salat, ketakwaan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menasihati Ibnu Abbas tadi, radhiyallahu taala anhuma, ketika berumur 9 tahun, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ya, jagalah Allah, maksudnya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Ya. Sekarang penjelasan Masya Allah dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, mengatakan ihfazillah itu maksudnya adalah jagalah Allah, maksudnya adalah ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Ya, jagalah batasan-batasan hak-hak, kemudian perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintah yang harus kita jaga adalah salat. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat, terutama salat al-wusta, yaitu salat asar. Kenapa harus salat asar diutamakan di sini dalam ayat ini? Karena salat asar, man taraka salat al-asri habitu amaluhu. Siapa saja yang meninggalkan salat asar, maka amalannya pada hari itu akan terhapus. Jaga salat, salat wajib. Ya. Kemudian di antara yang diperintahkan, dianjurkan untuk dijaga adalah menjaga wudu. La yuhafiz 'ala al-wudu illa mu'min. Tidak ada orang menjaga wudunya kecuali orang beriman. Ya.
Kemudian menjaga sumpah, wahfazu aimanakum. Ya, menjaga sumpah. Kemudian juga janji harus dijaga. Ajarkan kepada anak kita untuk selalu menepati janji-janjinya. Ya. Kemudian menjaga perut dan kepala serta yang di sekitar keduanya. Menjaga kepala maksudnya adalah menjaga mata kita, ya. Menjaga mulut kita. Menjaga perut maksudnya adalah menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam perut anak kita. Nanti kita akan bahas pendidikan halal haram makanan. Ya. Kemudian menjaga lisan dan kemaluan. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu menjaga lisannya dari berbohong. Ya. Nanti kita akan jelaskan juga insyaallah. Kemudian kalau kita sudah seperti ini, ya, mengajarkan anak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertakwa, lihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, yahfazka. Allah akan menjagamu. Ada dua bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita, untuk kita, orang tua, dan untuk anak kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah hifzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dunianya. Apa yang dijaga? Menjaga badan kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaga badan kita, tubuh kita dijaga. Wa waladihi, menjaga anak-anak kita. Orang tua yang bertakwa, anak-anaknya akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahli, keluarga, istri kita dijaga. Wa mali, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bertakwa. Ya. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Wa man hafizallaha fi sabahu wa quwwatihi." Siapa saja yang menjaga Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia kecil, di saat muda-mudanya dia bertakwa kepada Allah, di saat kuatnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hafizahullah fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia di saat dia tua. Ya, dijaga dari kepikunan. Saat dia tua dijaga Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga Allah, bertakwa kepada Allah di saat dia muda. Waktu kecil diajarkan oleh kedua orang tuanya, ya, ajaran-ajaran agama. Di saat dia lemah, Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan. Ini kalau orang bertakwa. Oleh karena itu dahulu, ya, ada seorang yang sudah berumur tua renta, yang sudah berumur tua, namun lompatannya sangat kuat sekali. Sampai orang-orang di sekitarnya heran, engkau ini sudah tua tapi lompatanmu sangat kuat. Apa kata dia? Hadhihi jawarihu hafiznaha 'anil ma'asi fis sighar wa hafizaha Allahu 'alaina fil kibar. Inilah anggota badan yang selalu kami jaga dari maksiat sejak kecil. Lihat, ya. Inilah anggota badan yang selalu kami jaga dari maksiat sejak kecil. Maka Allah akan menjaganya di saat tua. Badan kita akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita akan dijaga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat takwa. Ya, pendidikan takwa kepada anak. Kemudian juga sebagian ulama berkata, menjelaskan kepada kita, mereka kalau bermaksiat itu melihat efek maksiatnya, pengaruh maksiatnya, ya, di sekitarnya. Ya. Seorang ulama berkata, inni la'asillah. Sungguh ketika saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabati. Ya. Maka aku pun merasakan dan melihat akibat maksiatku pada tingkah laku pembantu dan tungganganku. Kalau seorang bermaksiat tentu, ya, seorang suami bermaksiat tentu nanti sama istrinya cekcok. Ya. Kalau seorang istri bermaksiat tentu sama suami, anak-anaknya amburadul. Ya. Jauh dari ketenangan. Jauh dari ketenangan. Bukankah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan anak-anak kita qurrata a'yun, penyejuk pandangan hati kita. Ya. Kemudian penjagaan Allah yang kedua, kalau kita menjaga Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hifzullahi lil 'abdi fi dini wa imanihi.
Allah akan menjaga agama dan iman kita. Ya, iman anak kita akan dijaga, agama anak kita akan dijaga dari syubhat yang menyesatkan, dari syahwat yang diharamkan. Dijaga dari perzinahan, dijaga dari aliran-aliran yang sesat. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pendidikan halal haramnya makanan kepada anak. Ini ya, banyak sekali orang yang melalaikan ini. Padahal diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana Zakaria yang ketika mendidik Maryam. Ya, Zakaria ketika mengasuh Maryam. Maryam seorang ahli ibadah alaihissalam, yang ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Zakaria seorang nabi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia khawatir terhadap makanan-makanan yang dia akan suapkan kepada Maryam, yang akan dia berikan kepada Maryam. Ya. Nah, ketika Zakaria masuk di tempat ibadahnya Maryam, mendapati makanan. Yang makanan itu ketika musim panas, ya, tentu makanan musim dingin nggak ada. Nah, pada saat itu misalnya musim panas, di tempat ibadahnya Maryam alaihissalam terdapat makanan musim dingin. Ketika musim dingin, di tempat ibadahnya Maryam terdapat makanan musim panas. Sehingga terheran-heran Zakaria alaihissalam. Sampai dia bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau dapatkan ini? Lihat. Karena Zakaria enggak pernah memberikan seperti itu. Tentu Zakaria akan memberikan kalau musim panas, maka makanan musim panas, musim dingin, makanan musim dingin akan dimakan. Ya. Tapi bertanya Zakaria, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau dapatkan ini? Apa kata Maryam alaihissalam? Qalat huwa min indillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah karamah Maryam alaihissalam. Karamahnya. Ya. Nah, dari sini pelajaran, ketika anak-anak kita, tentu anak kita akan bermain di luar, tentu pasti, ya. Anak-anak kita dengan tangan kosong keluarnya, balik-baliknya bawa makanan, ya, mungkin sedang makan permen atau bawa minuman. Kita harus bertanya kepada anak kita, dari mana engkau dapatkan ini, nak? Harus bertanya, ya. Jangan sampai harta haram itu masuk ke perut anak-anak kita. Ya. Kemudian juga Nabi SAW ketika cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ya, cucunya yang bernama Hasan makan kurma sedekah. Lihat, kurma yang sangat seperti permen lah, ya. Tapi kurma sedekah. Sedangkan Nabi SAW dan keluarganya Ahlul Bait itu nggak boleh makan sedekah. Tidak boleh makan sedekah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh makan hadiah. Ya. Faja'alaha fi fihi. Kemudian Hasan memakan kurma sedekah tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW membiarkan saja karena dia masih anak-anak? Tidak. Ya. Kih irmi biha. Itu kata Rasulullah SAW kepada Hasan ketika makan kurma sedekah. Ya, untuk menjaga cucunya dari makan yang haram. Kih irmi biha. Buang. Maksudnya muntahkan atau keluarkan, buang. Ama alimta anna la na'kulu sadaqata. Wahai Hasan, tidakkah engkau mengetahui kita ini diharamkan untuk makan harta sedekah? Ya. Kemudian juga di antara alasan, ya, kenapa kita harus memperhatikan makanan dan minuman anak-anak kita. Ya. Yang pertama adalah sebagai bentuk penjagaan anak dari api neraka. Ya. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Ya. Seorang yang kulitnya, tubuhnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang pantas baginya. Lihat, neraka. Ya. Yang kedua, agar anak semangat beribadah. Karena seorang yang selalu makan harta yang halal, semangat ibadahnya akan kuat. Ya.
Seorang yang selalu makan yang haram tentulah alai malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Ya, pasti. Adakah orang yang pekerjaannya mencuri, maksud kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah? Tidak ada. Ya, kecuali dia setelah bertaubat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang halal dan beramal soleh. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua, makan halal dan amal soleh. Tentu ada kaitannya. Ya, makanan yang halal akan menjadikan seorang semangat untuk beramal soleh. Makanan yang haram akan menjadikan seorang untuk semangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar doa seorang anak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu mengajarkan anak kita untuk berdoa Rabbighfirli walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira? Tapi malah kita memberikan anak kita makanan yang haram. Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang bersafar bepergian jauh untuk ibadah. Namun apa? Wa mat'amu haram. Dia berdoa kepada Allah mengangkat tangannya, ya Rabbi, akan tapi makanannya dari yang haram. Dia dikasih makan dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Kalau kita mau doa anak kita dikabulkan, jaga makanan minuman anak kita dari yang haram. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pendidikan yang dilahirkan oleh kedua orang tua di zaman sekarang ini, yaitu pendidikan akhlak dan adab. Akhlak dan adab. Ya. Namun perlu diketahui bahwasanya akhlak itu tidak sebatas akhlak kepada manusia saja. Akhlak kepada Allah, kepada Nabi SAW, itu yang paling terbesar. Baru kemudian kepada manusia yang lainnya. Ya. Nah sekarang di sini akhlak, ajarkan akhlak dan adab ya kepada anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ajarkan mereka. Bagaimana cara mengajarkannya? Dengan mencontohkannya. Kita harus sebagai contoh, kedua orang tua harus sebagai contoh. Ya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Makanya seorang ahli hikmah berkata, birru aba'akum. Ya. Tabarrukum abna'ukum. Kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, kita orang tua harus berbakti kepada orang tua kita. Ya, itu. Kemudian ajarkan kepada anak kita saat berbicara, ya, adab dan akhlak berbicara. Ya, maksudnya jangan berbohong, berdusta. Namun sekarang banyak secara tidak sadar orang tua mengajarkan anaknya berbohong. Ketika anaknya nangis, nanti saya belikan permen, nanti saya belikan jajan, baju dan seterusnya, mainan, tapi enggak dibelikan. Ini bohong, mengajarkan anak bohong. Ya. Ketika anak nangis, awas di situ ada kucing, di situ ada ini dan seterusnya. Ini bohong. Padahal enggak ada. Ya. Jadi secara enggak sadar sudah mengajarkan anaknya untuk berbohong. Makanya nanti jangan marahi anak terlebih dahulu ketika dia membohongi kita. Padahal kitalah ya yang mengabaikan akhlak ini. Bagaimana agar anak kita tidak berbohong. Kemudian ajarkan mereka adab dan akhlak makan minum. Ya, ajarkan mereka adab makan dan minum. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Umar bin Abi Salamah waktu masih kecil, diajarkan oleh Nabi SAW, ya gulam, tadi gulam, ya sampai umur 9 tahun, umur gulam. Ya gulam, samillah, ucapkan bismillah, ya, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Lihat, diajarkan baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanannya. Dan alhamdulillah kedua orang tua kita dulu tangan manis, nak tangan manis. Faham orang tua kita, mengajarkan adab makan dan minum. Ya. Kemudian masih 2 poin lagi. Ada waktu? Lanjut. Kemudian selanjutnya poin yang keenam adalah pengaruh kesolihan orang tua. Ini tadi kita sebutkan juga sedikit bahwasanya kalau anak kita ingin soleh, orang tuanya juga harus soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya sejatinya
pendidikan anak itu dimulai dari sebelum anak itu lahir. Ya. Ini sebenarnya pendidikan anak itu dimulai dari sebelum anak itu dilahirkan. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah, bukankah Nabi SAW mengatakan fazfar bidzatid din taribat yadak? Ya. Caranya adalah bagaimana? Lelaki, milihlah calon istri yang salehah. Yang perempuan, pilihlah calon suami yang saleh. Nabi SAW mengatakan demikian, fazfar bidzatid din taribat yadak. Jangan hanya terpesona dengan kecantikan seorang wanita. Lihat agamanya, itu yang perlu. Yang langgeng adalah kecantikan agamanya. Adapun kecantikan wajah itu tidak langgeng. Ya. Maka pilihlah calon istri yang baik agamanya. Niscaya engkau akan beruntung. Ini Nabi SAW. Makanya seorang imam yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali berkata kepada anaknya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran. Aku telah berbuat baik kepada kalian baik saat kalian kecil maupun besar, bahkan sebelum kalian dilahirkan, kata Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Anaknya terheran, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada? Bagaimana engkau wahai ayah ya bisa mendidik kami, telah berbuat baik kepada kami padahal kami belum lahir? Apa kata bapaknya? Ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Saya telah memilihkan untuk kalian seorang ibu yang saleh, yang agamanya baik. Ini. Jadi sejatinya pendidikan anak itu dimulai dari sebelum mereka lahir. Ya. Kemudian juga di antaranya pendidikan sebelum lahir adalah banyak berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya, minta anak yang saleh. Kemudian juga pepatah Arab mengatakan kaifa istaqamma dhillu wa'uduhu a'waju. Bagaimana bisa bayangan itu bisa lurus sementara bendanya bengkok? Ya, bendanya ini adalah orang tua. Bayangan itu adalah anak. Kalau orang tuanya bengkok, ya, agamanya rusak, akhlaknya rusak, buruk, tentu ya anak-anak kita juga secara umum mereka akan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat dalam ayat 82 ya dikatakan wa kana abuhuma salihah, wa kana abuhuma salihah. Lihat Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kanzun ya, harta simpanan anak yatim, kedua anak yatim di kota itu dijaga ya, dijaga harta mereka. Wa kana abuhuma salih. Penyebab apa penyebabnya? Karena orang tuanya soleh. Bahkan dikatakan dalam tafsir bahwasanya abuhuma di sini adalah orang tuanya yang ketujuh gitu loh. Ya, keturunan yang ketujuh. Ya, berarti di sini yang dijaga adalah anak cucu-cucunya. Semuanya dijaga. Ya, sampai 7 keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga seorang ulama tabi'in ya berkata, itu Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah berkata, "Inni la usalli fa azkuru waladi fa azidu fi salati." Ada kalanya ketika aku salat, aku teringat anakku. Ya. Maka aku pun menambah salatku agar anak-anakku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana seorang orang tua itu ketika salatnya kemudian dia ingat kepada anaknya ya, agar nanti anaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun menjaga kekhusyuan salatnya. Lihat, kesolehan orang tua akan berdampak positif kepada anak-anak mereka. Ya. Kemudian terakhir, poin yang ketujuh adalah jangan lupa mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Dan ini banyak yang dilupakan. Walaupun kita sedang marah, doakan kebaikan. Lihat orang-orang Arab. Ya. Orang Arab itu kalau marah apa doanya? Kalau marah mereka berdoa, yahdikallah.
Allah yahdik. Itu doa, ya. Itu doa mereka kalau marah. Allah yahdik kepada anaknya misalnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan ya kepada kita untuk selalu mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Ya, terutama pertama adalah penyejuk hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lihat, qurrata a'yun. Anak-anak kita tidak akan bisa menjadi penyejuk hati kita, penyenang hati kita, kalau anak-anak kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa agar menjauhi kesyirikan. Ini yang paling penting. Ya, yaitu tadi wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Sebagian doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, yaitu melakukan kesyirikan. Kemudian tadi doa agar anak rajin mendirikan salat tadi. Ya, dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doakan seperti ini anak-anak kita. Kemudian doa agar anak cerdas dalam ilmu agama. Allahumma faqih auladi fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah anak-anakku dan ajarkan mereka at-ta'wil Al-Qur'an. Ini, ajarkan mereka Al-Qur'an. Ini disarikan dari doa Nabi SAW untuk sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian ini ternyata masih ada poin. Ini yang terakhir ya. Yaitu keutamaan memiliki anak yang soleh. Keutamaan memiliki anak yang soleh. Ya. Yang pertama adalah anak yang soleh akan menjadi penyejuk hati kedua orang tua di dunia. Ya, penyejuk hati di dunia. Sebagaimana perkataan seorang ulama yang bernama Al Hasan Al Basri, ya, bahwasanya anak itu akan menjadi penyejuk hati di dunia. Kemudian yang kedua adalah anak yang soleh akan selalu mendoakan kedua orang tuanya kebaikan. Ya, jadi ciri anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ketika sujudnya itu penting, ya, ketika sujudnya. Makanya kita sebagai anak yang soleh untuk orang tua kita, ya, adalah kita yang selalu rajin mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Kemudian anak yang soleh akan selalu memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia, anak yang soleh akan mendoakan kedua orang tuanya ampunan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang bapak atau ibu diangkat derajatnya di surga. Sampai dia terheran-heran. Dari mana ini? Kok saya diangkat derajatnya di surga? Kemudian kemudian dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Itu karena doa ampunan anak untukmu. Lihat, ya. Tentu anak-anak yang jauh dari ketaatan kepada Allah SWT akan melupakan mendoakan kebaikan, ampunan untuk orang tuanya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jika kedua orang tua dan anak-anak bahkan cucu-cucunya beriman, maka mereka akan bersama kembali di surga kelak. Ya. Kalau kita sekarang mendambakan istri kita, anak kita berkumpul kelak di surga, maka semuanya harus beriman syaratnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai 8 poin yang bisa kita sampaikan dari pembahasan pendidikan anak yang banyak dilupakan oleh kedua orang tua, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah gadget, fitnah sepeda, ya, dan seterusnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan, apa ada doa atau caranya agar seorang suami ayah bisa yakin pada dirinya kalau di akhirat nanti ada diminta pertanggungjawaban atas keluarga, anak-anak dan istrinya. Karena dalam dirinya masih besar kehidupan dunia, contohnya komunitas hobinya ketimbang kehidupan akhirat. Padahal istrinya sudah berkali-kali mengingatkan dan mengajak untuk berhijrah, tapi tidak ada respon. Ada apa dengan hatinya, Ustaz? Ya.
Ya, kepada ibu yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarganya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suaminya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang suami ya, seorang suami itu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan melupakan tanggung jawabnya. Tadi kita sebutkan ya, yang utama adalah pendidikan agama. Yang paling utama adalah pendidikan agama. Ya, terutama tauhid tadi. Seseorang yang bertauhid tentu dia tidak akan melalaikan ibadah-ibadah di bawah tauhid tersebut. Seperti sholatnya, apalagi kemudian juga tanggung jawabnya kepada orang tua. Orang tuanya, tanggung jawabnya juga kepada anak istrinya misalnya. Ya. Nah, di antara cara untuk agar suami ingat ya, pertama jangan lupa doakan. Seorang istri bangunlah di tengah malam ya, untuk mendoakan hidayah untuk suaminya, mendoakan hidayah kepada suaminya, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah lah yang bisa membolak-balikkan hatinya, kita hanya berikhtiar ya, kita hanya berikhtiar berupa mendoakan ya suami kita. Kemudian juga mengingatkan ya suami untuk membaca tadi ya, membaca ancaman-ancaman dan apa yang akan dia dapatkan kelak di akhirat ya, ketika tanggung jawab anak istrinya ditunaikan ya. Jadi itu. Jadi yang pertama adalah doakan, terus doakan, jangan berputus asa ya. Kemudian yang kedua adalah tadi, ingatkan ini loh Pak, ancamannya ini loh, ini dan seterusnya. Yang ketiga adalah istri ya, seorang istri misalnya sudah hijrah, tunjukkan akhlak ya, akhlak yang paling baik dari sebelum berhijrah. Mungkin sebelum berhijrah dia akhlaknya kepada suaminya ini dan itu misalnya buruk misalnya ya. Kemudian ketika sudah hijrah ya, tunjukkan kepada suami, ini loh hasil hijrah itu ya, tunjukkan kepada suami, ini loh hasil hijrah itu. Maka mari kita berhijrah bersama. Kita ini bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga ya, sehidup sesurga, bukan sehidup semati ya. Allah alam bisawab. Ya, insyaallah kita mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadikan anak-anak kita anak yang soleh yang kita dambakan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.